Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ona Terapis dari Kebuyutan Nabawa Datala Gusmus Raksa Jasad. Dan di sini saya sebagai instruktur. Baik teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, sukses dan bahagia selalu. Baik teman-teman JMers semuanya dimanapun teman-teman berada, kali ini saya akan jelaskan sedikit tentang organ tubuh manusia, yaitu bagian paru-paru. Paru-paru menurut terapi kebuyutan Nabawa Datala yaitu ada dua ya, pasti alam dan pasti budayanya. Kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Oke teman-teman, paru-paru itu berfungsi buat apa sih di organ manusia? Yaitu paru-paru itu berfungsi sebagai pernapasan ya. Jadi kita harus menjaga pernapasan itu dengan baik. Karena apa? Paru-paru itu ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yaitu paru-paru itu dilindungi apa? Dilindungi oleh tulang rongga ya. Paru-paru kita dilindungi oleh tulang torak atau rongga dada ya teman-teman. Dan paru-paru itu ada dua ya, ada paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru kanan itu lebih besar daripada paru-paru yang kiri. Dan gejala paru-parunya itu bisa batuk kering dan batuk basah, batuk ringan dan batuk berat. Terus ada pernapasan yang selalu selalu bunyinya ngi gitu, itu yang namanya mengi apa itu kalau di Sundanya ya, itu gangguan dari pernapasan juga, dan juga oksigen bisa menurun. Terus ada juga lemah ya, jadi mudah capek, kecapean. Penyakit dari paru-paru itu bisa menimbulkan penyakit bronkitis, COVID-19, influenza, dan banyak penyakit-penyakit lainnya yang berat ya teman-teman. Makanya kita usahakan di ruangannya itu ruangan yang bersih. Terus jauhkan dari asap rokok. Rokok itu nggak baik buat pernapasan ya teman-teman. Jaga ya kebersihan, jaga kebersihan kita dalam mencegah paru-paru itu harus bersihkan sebelum makan, sebelum kemana-mana itu harus bersih, tangan selalu bersih, cuci tangan, dan selalu pakai masker kalau bepergian. Mungkin cukup itu kalau buat pencegahan. Intinya yang baik itu pasti menimbulkan yang baik lagi. Nah, sekarang yang kedua ya teman-teman, dan pasti budayanya ya. Di keilmuan Gusmus Raksa Jasad itu, paru-paru itu melambangkan keilmuan, belajar, edukasi bersama orang-orang yang bisa mengajarkan yang hal baik, dan kita bisa mengaplikasikan dengan baik juga. Dan pasti budayanya, jikalau kita menghirup udara, itu sama saja kita lagi belajar mengamalkan kembali lewat jadi kita itu harus punya harapan tinggi.
Kalau kita tidak punya harapan, pasti kita akan lemah, akan tidak punya cita-cita gitu. Kita itu di sini tuh belajar, pengen lebih baik lagi, dan kita mengajarkan lagi supaya orang lain juga bisa gitu. Terus kita harus punya harapan, punya impian, impian yang bagus supaya kita jadi semangat. Kalau kita semangat itu berarti kita tidak ada masalah dalam paru-paru, bahkan organ yang lain. Nah, maka dari itu kita itu harus berbuat baik, dan kita harus belajar, belajar dengan semangat, belajar dengan sekemampuan kita, dan kita harus belajar dengan kita bisa mengajarkan lagi. Jadi kalau kita dan mengajarkannya kembali, mungkin itu rekan-rekan semuanya mungkin ada salah kata dan mungkin kurang penjelasannya dari sistem paru-paru, mohon dimaafkan karena saya di sini masih belajar dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.